Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana listrik yang kini menggerakkan hampir setiap aspek kehidupan kita pertama kali ditemukan? Dari sekedar percikan ambar yang digosok di zaman Yunani kuno hingga jaringan listrik canggih yang kita gunakan setiap hari. Perjalanan penemuan listrik adalah sebuah kisah panjang penuh eksperimen, inovasi, dan dedikasi ilmuwan besar yang mengubah dunia selamanya. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah luar biasa di balik salah satu penemuan terpenting dalam peradaban manusia. Dari petir di langit hingga bola lampu di rumah kita. Mari kita telusuri bagaimana manusia menaklukkan kekuatan alam dan menjadikannya energi yang memajukan peradaban. Selamat datang di channel kami, dan ini adalah kisah tentang listrik, penemuan yang mengubah dunia. Di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Sejarah penemuan listrik adalah kisah panjang yang melibatkan banyak ilmuwan dan penemuan dari berbagai periode waktu. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai sejarah perkembangan listrik dari masa kuno hingga modern. Yang pertama, masa kuno pada 600 sebelum Masehi. Pada masa kuno sekitar tahun 600 sebelum Masehi, konsep listrik mulai diamati secara sederhana, meskipun pemahaman ilmiahnya belum ada. Salah satu tokoh yang pertama kali mengamati fenomena listrik adalah Thales dari Miletus, seorang filsuf dan ilmuwan Yunani kuno. Thales melakukan percobaan dengan batu ambar, disebut elektrod dalam bahasa Yunani. Ia menemukan bahwa ketika ambar digosok dengan kain atau bulu, ambar tersebut mampu menarik benda-benda ringan seperti bulu, daun kering, atau jerami. Ini adalah salah satu contoh paling awal dari listrik statis, yaitu listrik yang terjadi karena adanya pergerakan muatan listrik di permukaan benda. Meskipun Thales menemukan fenomena ini, pada saat itu orang-orang tidak memahami konsep muatan listrik sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Mereka melihat kejadian tersebut sebagai hal yang bersifat mistis atau terkait dengan daya magis yang dimiliki oleh benda-benda tertentu. Tidak ada penjelasan ilmiah yang benar-benar dikembangkan, dan pengamatan tersebut hanya dianggap sebagai fenomena alam yang aneh. Penemuan listrik statis 1600-an. Pada tahun 1600, orang dokter dan ilmuwan Inggris bernama William Gilbert menerbitkan buku berjudul The Magnet, di mana ia mempelajari sifat-sifat magnet dan listrik. Gilbert adalah salah satu ilmuwan pertama yang secara khusus mempelajari fenomena listrik dan mengembangkan teori dasar tentang listrik statis. Gilbert menciptakan istilah elektrikus untuk menggambarkan daya tarik benda-benda tertentu ketika digosok. Berasal dari kata Yunani elektron yang berarti ambar. Ia menemukan bahwa tidak hanya ambar tetapi juga berbagai benda lain seperti kaca, sulfur, dan resin dapat mengeluarkan gaya tarik setelah digosok menghasilkan listrik statis. Penelitian Gilbert merupakan tonggak awal dalam memisahkan magnetisme dan listrik sebagai dua fenomena yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama melibatkan gaya tarik-menarik. Sebelum Gilbert, banyak orang menganggap bahwa listrik dan magnetisme adalah fenomena yang sama. Setelah Gilbert, penemuan dan perkembangan alat-alat eksperimen yang digunakan untuk mempelajari listrik statis mulai bermunculan. Salah satu perangkat yang paling awal adalah mesin listrik yang dikembangkan pada abad ke-17, yang memungkinkan ilmuwan untuk menghasilkan listrik statis dalam jumlah yang lebih besar. Salah satu mesin listrik awal yang dikenal adalah yang dibuat oleh Otto von Guericke. Pada pertengahan abad ke-17, Otto, seorang ilmuwan Jerman, menciptakan generator listrik statis yang menggunakan bola sulfur besar yang diputar dengan tangan. Ketika bola sulfur ini digosok, listrik statis dapat dihasilkan dan digunakan dalam eksperimen-eksperimen. Pada awal abad ke-18,
Stephen Gray, seorang ilmuwan Inggris, membuat penemuan penting yang memperdalam pemahaman tentang listrik statis. Pada tahun 1729, Gray menemukan bahwa listrik dapat mengalir melalui benda-benda tertentu tetapi tidak dapat mengalir melalui benda lainnya. Ini adalah awal dari konsep konduktor dan isolator. Penemuan Gray tentang konduktor dan isolator membantu membuka jalan untuk memahami tentang arus listrik dan bagaimana listrik dapat ditransmisikan melalui material. Pada pertengahan abad ke-18, salah satu tokoh paling terkenal yang mempelajari listrik adalah Benjamin Franklin, seorang ilmuwan, penemu, dan negarawan dari Amerika Serikat. Pada awal tahun 1740-an, Benjamin Franklin mulai tertarik pada studi listrik setelah membaca tentang berbagai eksperimen listrik yang dilakukan oleh ilmuwan di Eropa. Pada waktu itu, listrik terutama dipahami sebagai fenomena menarik yang melibatkan listrik statis, tetapi konsep seperti arus listrik dan potensi listrik masih sangat kabur. Franklin mulai melakukan eksperimen sendiri dan akhirnya mengembangkan teori kelistrikan yang unik. Salah satu ide besar yang diperkenalkannya adalah bahwa listrik terdiri dari dua muatan yang berlawanan, yang kini kita sebut sebagai muatan positif dan muatan negatif. Dia juga memperkenalkan konsep konservasi muatan, yang berarti bahwa jumlah total muatan listrik dalam suatu sistem tertutup adalah tetap. Eksperimen Franklin yang paling terkenal adalah eksperimen layang-layang dan petir, yang dilakukan pada tahun 1752, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik. Pada waktu itu, petir masih dianggap sebagai fenomena alam yang tidak sepenuhnya dipahami, dan Franklin ingin menunjukkan bahwa petir memiliki sifat yang sama dengan listrik statis yang telah ia pelajari. Dalam eksperimen ini, Franklin menerbangkan layang-layang selama badai petir. Ia melampirkan kunci logam pada ujung benang layang-layang yang basah oleh air hujan, yang merupakan konduktor listrik. Franklin berharap bahwa jika petir adalah listrik, muatan listrik dari awan petir akan mengalir melalui benang dan menuju kunci logam. Selama badai, muatan listrik dari awan petir memang mengalir melalui benang layang-layang, dan Franklin dapat merasakan aliran listrik saat ia menyentuh kunci logam. Percikan kecil yang dihasilkan saat ia menyentuh kunci merupakan bukti bahwa listrik memang mengalir melalui benang tersebut. Dan dengan eksperimen ini, Franklin membuktikan bahwa petir adalah fenomena elektrik dan bahwa listrik yang terjadi di laboratorium memiliki sifat yang sama dengan yang terjadi secara alami di atmosfer. Setelah eksperimen layang-layangnya, Franklin juga mengembangkan penemuan praktis untuk melindungi bangunan dari kerusakan akibat petir, yaitu penangkal petir. Penangkal petir adalah batang logam panjang yang dipasang di atas bangunan, yang terhubung dengan kabel konduktor yang dialirkan ke tanah. Saat petir menyambar penangkal petir, muatan listrik disalurkan langsung ke tanah sehingga melindungi bangunan dari kerusakan. Salah satu kontribusi besar Franklin terhadap teori listrik adalah gagasannya tentang dua jenis muatan listrik yang kini kita kenal sebagai muatan positif dan muatan negatif. Sebelumnya, banyak ilmuwan percaya bahwa listrik hanya merupakan salah satu jenis zat atau fluid yang bisa mengalir. Namun, Franklin berhipotesis bahwa listrik terdiri dari dua fluida atau dua muatan yang berlawanan. Dia juga menyatakan bahwa ketika ada muatan berlebih di suatu benda, benda lain akan mengalami kekurangan muatan, yang kemudian menimbulkan interaksi atau aliran listrik. Hukum elektromagnetisme oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Pada tahun 1831, ilmuwan Inggris Michael Faraday membuat salah satu penemuan paling penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, yaitu prinsip induksi elektromagnetik. Michael, meskipun tanpa latar belakang pendidikan formal yang mendalam, adalah seorang ilmuwan otodidak yang sangat berpengaruh dalam bidang fisika dan kimia.
Pada awal abad ke-19, Faraday sangat tertarik pada hubungan antara listrik dan magnetisme. Ini terjadi setelah ia membaca tentang eksperimen Hans Christian Ørsted yang menemukan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Ørsted pada tahun 1820 menemukan bahwa jarum kompas dapat bergerak ketika didekatkan dengan kawat yang dialiri listrik, yang menunjukkan bahwa hubungan antara listrik dan magnet. Penemuan ini mendorong Faraday untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana listrik dan magnet dapat saling berinteraksi. Pada tahun 1831, Michael Faraday melakukan serangkaian eksperimen yang menghasilkan temuan induksi elektromagnetik, yaitu bahwa medan magnet yang berubah dapat menghasilkan arus listrik dalam kawat konduktor. Percobaan yang pertama yaitu cincin induksi. Faraday membuat eksperimen menggunakan dua kumparan kawat yang dililitkan di sekitar cincin besi. Ia menghubungkan satu kumparan dengan sumber arus listrik dan kumparan lainnya dengan galvanometer, alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik. Saat arus listrik dialirkan ke kumparan pertama, Faraday mengamati bahwa arus listrik juga diinduksi di kumparan kedua, meskipun kedua kumparan tersebut tidak saling bersentuhan secara langsung. Percobaan yang kedua yaitu pergerakan magnet dalam kawat. Dalam percobaan berikutnya, Faraday menunjukkan bahwa dengan menggerakkan magnet keluar masuk sebuah kumparan kawat, arus listrik dapat dihasilkan. Arus listrik ini hanya muncul saat magnet digerakkan, dan semakin cepat pergerakan magnet, semakin besar arus yang dihasilkan. Penemuan arus listrik abad ke-19. Penemuan dan pemahaman tentang arus listrik berkembang pesat pada abad ke-19. Periode ini ditandai oleh penemuan-penemuan penting yang mengubah cara manusia memanfaatkan listrik. Berikut adalah sejarah penemuan arus listrik pada abad ke-19 yang mencakup sejumlah tokoh besar dan terobosan ilmiah. Yang pertama, Alessandro Volta dan penemuan baterai pada 1800. Penemuan arus listrik dimulai dengan Alessandro Volta, seorang ilmuwan Italia yang pada tahun 1800 menemukan perangkat yang kini dikenal sebagai sel Volta atau baterai pertama. Volta menemukan bahwa ketika dua logam yang berbeda dicelupkan dalam larutan asam, mereka dapat menghasilkan arus listrik. Dengan menyusun beberapa sel ini secara berurutan, Volta menciptakan tumpukan volta yang mampu menghasilkan arus listrik secara terus-menerus. Penemuan baterai ini memungkinkan cara pertama yang andal untuk menghasilkan arus listrik langsung, atau yang kita sebut sebagai DC, membuka jalan bagi eksperimen lebih lanjut. Selanjutnya ada André-Marie Ampère dan hukum elektrodinamika pada 1820-an. Tidak lama setelah penemuan Ørsted, ilmuwan Prancis André-Marie Ampère memperdalam pemahaman tentang arus listrik dan interaksinya dengan magnet. Pada tahun 1820, Ampère merumuskan hukum yang kini dikenal sebagai hukum Ampère, yang menyatakan bahwa dua kawat yang dialiri arus listrik akan saling menarik atau menolak satu sama lain tergantung pada arah arusnya. Ampère juga menunjukkan bahwa medan magnet dapat diciptakan oleh arus listrik yang mengalir melalui kawat. George Simon Ohm dan hukum Ohm pada tahun 1827. Pada tahun 1827, fisikawan Jerman Georg Simon Ohm menemukan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan dalam satu rangkaian listrik. Ohm menemukan bahwa arus listrik yang mengalir melalui konduktor sebanding dengan tegangan yang ditetapkan dan berbanding terbalik dengan hambatan konduktor tersebut. Hubungan ini dikenal sebagai hukum Ohm. Hukum Ohm adalah landasan penting dalam memahami bagaimana arus listrik bekerja dalam sirkuit dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam teknik listrik. Di tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan sistem telegraf listrik, salah satu aplikasi awal dari arus listrik. Sistem telegraf Morse menggunakan sinyal listrik untuk mengirim pesan dalam kode biner,
yang disebut kode Morse. Alat telegraf ini bekerja dengan cara mengirimkan pulsa listrik melalui kabel yang dapat ditransmisikan dalam jarak jauh. James Clerk Maxwell dan teori elektromagnetisme. Pada dekade 1860-an, fisikawan Skotlandia James Clerk Maxwell merumuskan teori elektromagnetisme yang menggabungkan listrik, magnetisme, dan cahaya dalam satu kerangka teori yang terpadu. Maxwell menyusun persamaan yang menggambarkan bagaimana medan listrik dan medan magnet berinteraksi dan saling mempengaruhi. Heinrich Hertz dan gelombang elektromagnetik pada 1887. Pada tahun 1887, fisikawan Jerman Heinrich Hertz membuktikan secara eksperimental bahwa gelombang elektromagnetik yang diprediksi oleh persamaan Maxwell benar-benar ada. Hertz menemukan bahwa gelombang radio dapat dihasilkan dan ditransmisikan melalui udara, menegaskan bahwa gelombang elektromagnetik berperilaku seperti gelombang cahaya, tetapi pada panjang gelombang yang berbeda. Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla, arus listrik, arus searah DC versus arus bolak-balik AC pada 1880-an. Pada akhir abad ke-19, persaingan besar terjadi antara dua sistem arus listrik, arus searah yang dikembangkan oleh Thomas Edison dan arus bolak-balik yang dipromosikan oleh Nikola Tesla dan George Westinghouse. Thomas Edison menciptakan jaringan distribusi listrik berbasis arus searah untuk menyalakan lampu pijar. Namun, sistem DC memiliki kelemahan karena sulit didistribusikan jarak jauh. Sedangkan Nikola Tesla menemukan dan menggambarkan sistem arus bolak-balik yang memungkinkan listrik dihasilkan dan didistribusikan secara efisien dalam jarak jauh melalui transformator. Tesla bekerja sama dengan Westinghouse untuk mengembangkan pembangkit listrik AC skala besar, yang akhirnya menjadi standar global untuk transmisi listrik. Perang arus antara Edison dan Tesla berakhir dengan kemenangan sistem AC, yang hingga saat ini digunakan di hampir semua jaringan distribusi listrik di seluruh dunia. Salah satu tonggak utama dalam sejarah listrik adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara pada tahun 1895. Nikola Tesla dan George Westinghouse bekerja sama untuk membangun salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia yang menggunakan sistem arus bolak-balik. Air terjun Niagara menjadi simbol kemajuan teknologi listrik karena pembangkit listrik ini mampu menghasilkan listrik untuk kota Buffalo, New York, yang berjarak lebih dari 20 mil dari lokasi pembangkit. Ini membuktikan bahwa arus bolak-balik dapat digunakan untuk distribusi listrik dalam jarak jauh dan efisien. Proyek ini menegaskan bahwa AC adalah solusi terbaik untuk transmisi listrik, dan sukses ini menjadi titik balik dalam pembangunan listrik untuk industri dan masyarakat. Selain sistem penerangan dan distribusi listrik, akhir abad ke-19 juga melihat perkembangan motor listrik. Nikola Tesla menciptakan motor induksi AC pada tahun 1887, yang merupakan motor listrik efisien pertama yang dapat menggunakan arus bolak-balik. Motor ini memainkan peran penting dalam revolusi industri, karena memungkinkan mesin-mesin industri digerakkan oleh listrik. Motor listrik ini tidak hanya mengubah dunia manufaktur dan produksi, tetapi juga memberikan dorongan besar bagi teknologi transportasi seperti kereta listrik dan mobil listrik awal. Pada akhir 1800-an, penemuan listrik tidak hanya terbatas pada penerangan dan mesin, tetapi juga mencakup komunikasi nirkabel. Pada tahun 1895, Guglielmo Marconi, seorang ilmuwan Italia, berhasil melakukan eksperimen dengan gelombang radio untuk mengirim sinyal tanpa menggunakan kabel. Marconi berhasil mentransmisikan sinyal radio melintasi jarak yang cukup jauh, dan pada awal abad ke-20, teknologi radio menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling revolusioner.
Penemuan radio tidak hanya merevolusi cara manusia berkomunikasi, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan teknologi komunikasi modern seperti televisi, telepon seluler, dan internet. Pada akhir abad ke-19, listrik mulai diperkenalkan di kota-kota besar di seluruh dunia. Jaringan listrik perkotaan memungkinkan penerangan jalan, penerangan rumah, serta pengoperasian pabrik-pabrik besar menggunakan listrik. Kota-kota seperti New York, London, dan Paris adalah beberapa dari kota pertama yang mengadopsi jaringan listrik skala besar untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Tram listrik dan kereta bawah tanah listrik mulai dioperasikan di kota-kota besar pada akhir abad ini, memungkinkan transportasi massal yang lebih cepat dan efisien. Akhir abad ke-19 juga menyaksikan munculnya alat-alat listrik rumah tangga seperti straka listrik, kipas angin, dan pemanas listrik. Produk-produk ini mulai dipasarkan kepada publik sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan rumah tangga. Elektrifikasi rumah mulai menjadi lebih umum di negara-negara maju, dan gaya hidup masyarakat pun berubah. Pada abad ke-20, teknologi listrik berkembang pesat dengan pengembangan berbagai perangkat elektronik dan sistem tenaga. Listrik menjadi sumber daya yang mendukung hampir semua aspek kehidupan modern, mulai dari peralatan rumah tangga, transportasi, hingga komunikasi. Revolusi industri kedua yang didorong oleh listrik membawa perubahan besar dalam produksi dan manufaktur. Penemuan transistor pada tahun 1947 oleh William Shockley dan John Barden dan Walter Brattain membuka jalan bagi era elektronik modern dan komputer. Sejak saat itu, listrik telah memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi yang terus berlanjut hingga hari ini.